Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan shalihan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'd, faqala musannifu rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi insyaallah ta'ala, amin ya Allah. Sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa, sanukri'uka fala tansa ya dzal jalali wal ikram. Wa sujudin li makhluqin ikhtiaran min ghairi khaufin walau nabiyan walau angkara istihqaqa walam yutabiq qalbuhu jawariha li'anna adh-dhahira halihi yakdhibuhu. Masih lanjutan bab murtad. Kemudian malam ini mana lagi yang seseorang itu dia akan menjadi murtad dan keluar dari Islam, adalah wasujudin li makhlukin, yaitu sujud bagi makhluk. Jadi contoh lagi seseorang itu akan murtad dan keluar dari Islam adalah dikarenakan wasujudin li makhlukin, sujud bagi makhluk. Yang dia sujud tersebut ikhtiaran, yaitu karena kepilihannya sendiri, bukan karena ada paksaan. Bukan karena ada paksaan lalu dia bersujud kepada makhluk, maka seseorang itu dia akan menjadi murtad dan keluar daripada Islam. Walau nabiyan, dia raya, sekalipun adalah makhluk tersebut itu seorang nabi, seorang nabi dia, umpama ini nabi teman-teman, tapi raya dalam pembahasan di sini, seseorang itu sujud bagi makhluk walaupun makhluk tersebut dia seorang nabi. Di kita yang orang keramat dia tak sujud, orang-orang kena seseorang itu sangat gulu dengan orang-orang saleh. Jadi sampai kelakuan dalam memuliakannya sudah seperti sujud. Karena dia sujud pada teror, maka seseorang itu adalah sudah dihukum menjadi murtad dan keluar daripada Islam. Yang raya walaupun nabi kan seorang nabi rasul, sekalipun seseorang itu bersujud di hadapan nabi kepada nabi, maka dia jadi murtad. Malah ada riwayat seorang Yahudi pada masa Rasulullah yang dia
membuat tawaran kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, barulah saya percaya kepada engkau seorang Rasul seandainya pohon korma yang sudah tua itu dia tercabut menghadap ke hadapan. Lalu Rasul memohon kepada Allah, dengan izin Allah maka tercabutlah pohon korma tersebut, lalu dia terangkat ke hadapan Nabi. Lalu orang Yahudi ini lagi-lagi dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau seandainya tidak kembali lagi ke asalnya, saya juga tidak percaya. Maka Rasul meminta lagi supaya pohon korma tersebut kembali ke asal semula. Maka kembalilah pohon korma tersebut. Lalu orang Yahudinya pegang Nabi, ya Rasulullah, mulai hari ini saya beriman kepadamu dan mengucap 2 kalimat syahadat. Lalu Yahudi ini dia menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkanlah setelah saya salat bersujud ke hadapan. Lalu apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, seandainya bisa sujud sesama makhluk, sungguh aku menyuruh seorang istri bersujud kepada seorang suami. Seandainya dia sujud sesama makhluk, sungguh sebagai Nabi lung yo sujud sidro promoh pada nakau. Ini menunjukkan apa? Yang bahwa seorang istri itu sangat harus yang memuliakan suaminya, tapi tidak sampai kepada tingkat sujud. Nah, kayak budak minau yang bahwa kalau sujud bagi makhluk, walaupun itu seorang nabi sekalipun, maka dia akan menjadi murtad. Wa in ankara istihqaqa walam yatabiq qalbuhu jawariha. Sekalipun dia mengingkari kebenaran itu. Makna mengingkari istihqaq, dia mengingkari yang sebenarnya. Walaupun dia sujud kepada manusia, yang namun dia bukan bersujud katanya. Dalam pengakuan dia ingkar, tidak bersujud, cuma saja bentuk tubuh saja, walau demikian sekalipun. Karena apa demikian? Yaitu anggotanya itulah yang menunjukkan kepada hatinya. Maka walaupun dia mengingkari yang bahwa saya tidak sujud kepada manusia, yang namun walaupun demikian tetap dia sudah menjadi orang yang murtad. Li'anna bahira halihi yakdzibuhu. Karena bahasanya yang bahir, halnya seseorang itu mendustai anggota. Antara hati dengan anggotanya hanya sesuai. Walaupun dia hatinya mengingkari, namun jawarihnya itu dia sudah dalam bentuk sujud. Memang hati diingkar, dia mengatakan tidak bersujud ke hadapan manusia, tapi bentuk anggotanya itu adalah yang menunjukkan yang bahwa dia bersujud ke hadapan manusia. Maka hati-hati, teta cumburenya, domorong sampai kepada dalam bentuk sujud. Merukuk menteng dalam bentuk rukuk saja. Kalau seandainya terjadi rukuk, itu pun sudah terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kalau seseorang itu berhadapan di hadapan seseorang dalam bentuk rukuk, memang hanya kepegahnya dia kemurtad, tapi pada rukuk pun demikian, sehingga terjadi perbedaan pendapat seseorang yang melakukan dalam bentuk ruku. Kemudian wafil aslir rawdah an tahzib, dan di dalam kitab rawdah daripada tahzib, man dakhala daral harbi,
fasajada li sanamin au talaffudi bil kufrin summa ada'a ikrahan fa in fa'alaha fi khulwahi lam yuqbal. Ya, seseorang masuk ke negeri harbi nangrogabi, seseorang dia masuk ke negeri kafir harbi, fasajada li sanamin, kemudian maka dia sujud kepada patung, atau ya yang ataunya yang mungkin terjadi, au talaffudi bil kufri, atau dia mengucapkan kata-kata kekufuran, kata-kata kafir. Summa ada'a ikrahan, kemudian setelah itu dia mendakwa yang bahwa dirinya itu dipaksa. Pegaro dong, terpaksa saya sujud kepada patung, saya mengucapkan kata-kata kafir, saya tadi terpaksa. Di sini ada penafsilannya. Kiban penafsilannya, fa in fa'alahu fi khulwah lam yuqbah. Kalaulah seseorang dia itu memperbuat di dalam kesunyian, bukan di hadapan orang, tetapi dia melakukan itu sujud ke patung atau dia lafaz kata-kata kafir, dia melakukan di dalam khulwat, tidur atau secara bahiriyah tidak ada tanda-tanda di sana pemaksaan, ya. Jawabannya lam yuqbal, tidak diterima. Hanya diterima pengakuan dia yang bahwa dia dalam pemaksaan, nak terima. Sebab hukum nanti setelah dia jadi kafir, setelah dia dihukum nanti yang bahwa dari perbuatan dia, dari perkataan dia, maka nanti seorang qadhi bisa menghukum dia kafir. Pada saat sudah dihukum kepada kafir, hukumnya poh mati. Itu hukum gimana? Jadi nyatanya tengah dipegah lu contoh-contoh. Sebab hukum orang murtad nanti di penghujungnya kalau dia sudah terbukti murtad, dan setelah disuruh dia untuk bertobat tidak mau bertobat, kan pohade hukum. Ya. Maka di sini dijelaskan fa in fa'alahu fi khulwah. Kalau dia melakukan itu di dalam khulwah, ya, secara zahiriyah dia tidak ada tanda-tanda pemaksaan, maka pengakuan dia itu tidak diterima. Jadi setelah terbukti yang bahwa oleh seorang qadhi atau oleh siapa saja yang menghukum atau oleh seorang mufti, pada saat sudah diputuskan hukum tersebut, maka urungnya bohmete hukumnya murtad. Au baina aidihim wa huwa asirun ubila qauluhu. Menyamana kepegang, kalaulah dia melakukan sujud kepada patung atau melafadzkan dengan lafaz-lafaz kekufuran, lafaz-lafaz kafir, gepegah kalau seandainya dia lakukan di dalam kesunyian, maka tidak diterima. Tapi kalau seandainya dia melakukan memang terjadi perbuatan tersebut atau terjadi lafaz tersebut, memang di hadapan orang-orang kafir, sedangkan dia adalah seseorang yang memang sudah tertawan, memang kalah dalam kurungan, itu baru boleh diterima perkataannya. Ubila qauluhu, maka dia diterima, yaitu pengakuannya yang bahwa lungnya dipaksa, menyahilung hanlung tim lung mati. Maka seorang mufti atau seorang qadhi dia bisa dihukum tidak murtad. Ya, kalau seandainya
ada tanda-tanda yang menunjukkan yang bahwa dia benar-benar dalam pemaksaan. Memang betul dalam pemaksaan, bisa diterima ucapan dia. Atau dia seseorang yaitu memang dalam melakukan jualan di sana sehingga kaidrok atau lain sebagainya. Kemudian wa kharaja bisujudi ar-ruku', dan keluar dengan kata-kata sujud ruku'. Jadi kalau tadi dijelaskan yang bahwa seseorang itu kalau sujud ke hadapan manusia maka dia sujud kepada manusia jadi murtad. Lalu bagaimana dengan ruku'? Ruku' lagi tanya kele nunggu boh tamuah gore. Sebab kalau penafsiran perintah Allah kepada malaikat untuk bersujud, sebenarnya kan sujud lagi sujud dalam salat, tapi sujud dalam bentuk hanya mencenderungkan badan saja dalam bentuk penghormatan. Maka dalam kata-kata sujud di sini orang igoknya dalam bentuk ruku'. Mah hukum ruku' anda tahu ke yang bu? Ini dalam bentuk ruku'. Apakah itu sudah dikatakan seseorang itu yaitu murtad? Maka di sini jawabannya wa kharaja bisujudi ar-ruku'. Maka keluar dengan kata-kata sujud ruku'. Ruku' kepada manusia itu tidak menjadi kafir. Ruku' dalam bentuk ruku'. Kenapa? Karena bentuk ruku' itu terjadi pada kebiasaan kebanyakan di antara makhluk. Jadi ilatnya, penyebabnya tidak dihukum ruku' itu menjadi murtad karena kebiasaan kejadian ruku' ini banyak terjadi di kalangan makhluk. Maka tidak dihukum itu menjadi murtad, hanya dihukum ke murtad. Teman, hukum jihna lain dulu. Tahu ruku, kita hukum masalah bentuk ruku. Tapi yang di sini kebegahile, kalau ruku itu belum termasuk sujud, maka kalau itu bukan bentuk sujud, yang hanaruh dalam tidak terjadi murtad. Bikhilafi sujudi, dengan sebalik sujud. Kemudian qala syekhuna, telah berkata oleh syekhuna, zahirlah bahwa sungguh perbedaan di antara keduanya ketika ikhlas. Bikhilafi ma law qasada taqdimul makhluqi birruqi kama yaqdimullahu ta'ala bihi fa innahu la syakka fil kufri hina idin. Berbeda dengan seandainya seseorang itu dia ruku' ke hadapan manusia, yang dia ruku' ke hadapan manusia sama seperti dia membesarkan Allah, gerukuk kepada urun, pada makhluk itu sama dia seperti membesarkan Allah. Kalau seperti ini, fa innahu la syakka fil kufri. Tidak ada orang gerukuk ke hadapan manusia, yang dia ruku' ini sama seperti dia membesarkan Allah. Nyo menyah lagi nyo, fa innahu la syakka fil kufri. Maka kalau seperti ini jawabannya itu tidak ada keraguan. Bagaimana tidak ada keraguan? Orang seperti itu tetap menjadi kufur dia. Digeruku kepada ulum, kepada makhluk sama seperti dia membesarkan Allah, maka tetap orangnya yaitu menjadi kafir, menjadi murtad. Kemudian mana lagi contoh-contoh yang menjadi murtad? Seperti kalmasyi ilal kanais,
Tidak orang dia berjalan ke gereja atau ke tempat-tempat sesembahan orang kafir, yang dia berjalan bisihim min sinarin au ghairihi, dia berjalan adalah dengan gaya-gaya orang kafir. Seseorang pergi ke gereja atau ke tempat-tempat sesembahan orang-orang yang bukan Islam, yang dia berjalan bisihim min sinarin, gejak dengan tingkah-tingkah orang kafir. Gejak ini apakah dalam bentuk pakaiannya, gutuk baje orang kafir, au ghairihi, atau selain daripada itu jawabannya adalah menjadi kafir. Gejak bak gereja, cara gejak gepake tingkah-tingkah orang kafir dan memakai pakaian-pakaian orang kafir, atau dia sama halnya seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, maka itu termasuk menjadi murtad. Tadi pakaian orang kafir di sini itu seperti dia memakai pakaian yang pakaian tersebut khiyatul khalid fihi awan, pakaian-pakaian yang jahitan pakaian tersebut serba warna-warni, yang termasuk gaya-gaya orang kafir. Dia pergi ke gereja dan dia menggunakan pakaian-pakaian sebagaimana layaknya orang-orang kafir, maka itu jadi murtad. Dan dalam kehidupan kita umat Islam yang sekarang ini sudah kita menggunakan gaya-gaya orang kafir, maka jadi murtad. Kita dengar ceramah Ustaz Abdul Samad, metru kopiah tincu panjang waktunya, karena itu termasuk pakaian-pakaian dari saat orang-orang memperingati ulang tahunnya. Kalau kita pahami di sini termasuk bisihim min sinarin au ghairi, yaitu menggunakan gaya-gaya orang kafir dalam bentuk hiasan, dalam bentuk pakaian atau lainnya, jet ke murtad. Na'udzubillah. Ini selanjutnya contoh-contoh yaitu yang menjadi murtad. Kemudian mana lagi seseorang itu yang menjadi murtad? Likur ini bahagian kali dipegang yang ulo-ulo, ulo-ulo hukum kajilah murtad. Kemudian waqqa ilqa'i ma fihil qur'an fi mustaqdhirin. Dan mana lagi yang menjadi seseorang itu akan murtad? Seperti ilqa, mencampakkan atau membuang sesuatu, kertas atau apa saja bentuk yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran. Kemana dia buang? Fil mustaqzah, pada tempat-tempat yang kotor. Tidak ada orang ngecok sesuatu itu ada tulisan ayat-ayat Al-Quran. Mungkin mau tulis Bismillahirrahmanirrahim atau apa saja bentuk ayat-ayat Allah, lalu dia melemparkan ke tempat kotoran, maka itu akan menjadi murtad. Atau dalam pembahasan yang lain, kaneu dengkuinan teti Al-Quran, lalu tidak ada tersirat hati untuk mengambilnya, malah dalam hati dah kembang menaik, ini kertas maka orang seperti itu yang perlakuannya dia juga akan menjadi murtad. Tiap Quran. Ini Al-Quran, ma fihil Quran fil mustaqbal.
tatih sesuatu yang ada tulisan Al-Quran ke tempat-tempat hina, maka jadi murtad. Kemudian qala Royani, berkata oleh Imam Royani, au ilmu syar'i, atau ilmu syarak, atau ilmu syarak. Dia melemparkan ilmu syarak, maksud kitab, ucap kitab, nyonya ke ilmu syarak, kitab fikih, cocok nanti babak tempat-tempat kehinaan, maka itu termasuk adalah seseorang menjadi murtad. Jadi murtad orang yang dia menghinakan ilmu-ilmu syarak. Wa misluhu bil ulama fihil ismul mu'addah, dan seumpamanya Al-Quran, sama juga seperti Al-Quran, yang seandainya kita membuang ke tempat-tempat kehinaan akan menjadi murtad, adalah sesuatu yang di dalamnya itu ada ismul mu'adzam, nama-nama Allah. Inna namutulih ar-Rahman, inna namutulih ar-Rahim, inna namutulih al-Qahar, ya? Lalu kita campakkan begitu saja ke tempat-tempat, atau kita melihat dai memang hantatin maka itu termasuk juga dia akan murtad. Kita biarkan begitu saja. Pembahasan tentang membuang-buang Al-Quran, kita ulang kita cukup panjang. Mata culuk-culuk laubung mata, ya, yang di sana sudah banyak najis-najis, laba-laba, itu juga bermasalah. Tak pudu ate mari Tuhan, ya, kamu tumpuk lalu kita biarkan begitu saja, yang termasuk bahagiannya. Karena itanya kita Al-Quran ke Tuhan, kita biarkan begitu saja. Anam dah berumun binali, yang punya buku-buku yang kira-kira muhai tablo yang dia duduk dah mari. Tapi Quran ke Tuhan duduk itu mari, kamu tumpuk dengan ijak kebunuh itu. Atau tak bahasa lampang, karena orang dia dari ke lampang Al-Quran. Ya, lebih baik kira-kiranya hanya dapat tele, tidak bisa kita menghilangkan huruf-hurufnya, kacau datang mentang. Nah, kira-kira hana bak tadi ini lebih kata daripada kita biarkan begitu menjadi hukum seseorang. Kalau seandainya dia biarkan lagi hukum ilqa ma fil Quran fil mustaqbal. Ya. Kemudian selanjutnya yang menjadi kufur lagi adalah watarat dudil fil kufri, ragu-ragu hatinya. Apa yang dia ragu? Adakah dia memperbuat suatu perbuatan yang perbuatan itu dalam bentuk kekufuran atau tidak? Ya. Yang contoh lagi akan menjadi murtad, loh. Sidro-dro urung seseorang dalam hatinya ragu-ragu. Putra yang ragu-ragu, pukuhilung nalun pubut yang butnya menjadi kufur atau tidak. Artinya ragu-ragu. Pukuh lun mono rung lafat. Apakah saya tadi ada melafat kata-kata yang kata-kata itu membawa kepada kufur? Ragu-ragu ulang hati nih. Banduk musuh pikir mono baklun mayang-ayang, mereka baklung duk ngen menan ya. Pekuh naruh lun pubut yang butnya yang akan menjadi kekufuran. Jawabannya jadi kufur. Ya, ragu-ragu menobat mayang, nah. Sehingga watelin mayangnya timbul keraguan-raguan. Nyoile monoruh lung putubit abanya dalam hukum menjadi kufur. Ya, maka ragu-ragu itu, nyan jet ke kafir. Apa kan? Makiban solusi ini nunggu, baga-baga mengucap.
Bagah-bagah mengucap syahadah. Pada saat terjadi ragu-ragu itu, berat aku maya yang dua meno. Yang tinggal hukum membawanya kata-kata lain tangjuk kafe. Ragu-ragu, maka dia jadi murtad, maka segera dia mengucap. Bagah-bagah aja mengucap. Nya ke akidah itu menyangkut dengan akidah. Sebab nyatanya tamaya yang mentang menyangkut dengan masalah ketentuan hukum Allah, yang mana kali dibahas. Tidur dia kau dikut kali dibegah. Kaji yang kita kada hukum sudah nali berangkahor itu yang menyangkut dengan akidah. Itu lagi. Kemudian dan mana lagi contoh menjadi kafir dong bu? Contoh dalam dia kafir adalah seperti mengkafirkan orang Islam karena dosanya. Tapi kafir orang Islam karena dia berbuat dosa. Sebab akidah kitanya ini berbeda dengan akidah Khawarij, beda akidah Mu'tazilah. Akidah kitanya Asy'ariyah kan berbeda nangku. Orang yang melakukan dosa, orang yang pupuk dosa, kahana dihukum ke kafir. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang melakukan dosa, itu tidak menjadi kafir, tapi orangnya dihukum maksiat. Lalu sekarang ditanya, tapi orang pupuk dosa, tapi orang yang kafir itu. Orang pupuk dosa, tapi kafir. Maka itu hukumnya. Orang yang mengatakan orang berbuat dosa dia kafir, maka dia jadi kafir. Nggak baik tuh orang tahu orangnya umpamanya dia melakukan zina atau dia melakukan mencuri, lalu langsung kita mengatakan dia kafir. Orang yang pegah gop kafir karena itu buat maksiat, maka orangnya jadi kafir. Beda dengan orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, memang orang berbuat maksiat langsung dihukum ke kafir. Orang tinggal semayang mentang ngepegah nyan menyanggolong ingkar wajib salat, belum dia mengingkari wajib salat, maka dia belum dihukum kepada kafir. Tapi orangnya dihukum kepada maksiat, melakukan maksiat. Dihukum adanya itu. Nah, hukum lain warga ketinggalan semayang, hukum kagak kok takut. Bila takwil dengan tidak ada takwil. Makna takwil maksud kufurnya kufur puai ya. Kufur belah mana? Kufur nikmat mana ke? Iron ini pegah ke kau kafir mana? Kafir punya. Nungkulung pegah kufur nikmat. Itu ada takwil. Takwilnya hana tidak menjadi kafir orang yang mengkafirkan orang karena maksud gonya kufur nikmat. Anjir ke kafir. Benar. Kenapa orang yang mengkafirkan orang Islam karena dosanya dia menjadi kafir? Karena dia menamakan Islam kepada kafir. Gebuhnan orang Islamnya ke kafir. Tabuhnan mentenggu. Ilatnya. Kenapa? Kenapa kita mengkafirkan orang karena dosanya dia kafir? Pakon. Karena kita sudah menamakan Islam dengan kafir. Nyan ilatnya. Bahkan juga kafir karena katabuhnan Islam dengan kafir. Koknya Islam padahal, tapi katabuhnan koknya menjadi kafir. Itulah penyebabnya orang yang mengkafirkan orang karena dosanya, maka orang tersebut jadi kafir. Kaji mudah-mudahan kita nyota tak putubir kata-kata kemangan takun bu. Tenak mentang mengko hangga di tumana. Itenak tu lego geyu balah tenaknya sesuai dengan yang dia mencela kita saja. Seukurnya mentangnya boleh. Lebih daripada itu tidak boleh. Hukumnya tetap haram.
Ya. Dan mana contoh lagi seperti riba dengan kekafiran. Ya, riba senang tak kalian nunggu. Tak pegah god urung kafir. Itu juga menjadi murtad. Jadi hati-hati tak buat pegah abang. Karena tapi karena god hak non kata pegah riba dengan kekafiran, maka itu menjadi murtad juga. Mana contohnya? Seperti lagi berkata bagi seseorang yang meminta talqin kepada Islam, katanya sabar dulu ya, hanya ucap lung ya, lung kuno mengucap 2 kalimat syahadat, nepucap saat lung, tolong talqinkan saya dengan kalimat syahadat. Tak kira yo, baik lebar nak sabar dia. Nyan kata-kata nak sabar dia, nak sabar dia, jadi kafir. Tapi pada saat ada orang lain yang pucap lung dia, langsung buta pucap. Kun orang yang pucap lung dia. Lalu dia mengatakan sabar dulu ya, sebentar lagi dia atri maka jadi kafir. Kamu ada yang kemudian maka kafir ia pada seketika itu jadi kafir. Orang yang orang menurut damang Islam tiba-tiba dia pegang lung menurut damang Islam nepucap lung dekat, lalu dia mengatakan sabar dia. Dengan kata-kata nasabai latihan, maka pada seketika itu fayat firu fil hali fi kulli mama. Maka pada seketika itu juga maka dia jadi kafir. Kenapa jadi kafir? Limunafatihil Islam, yaitu karena dia menafikan Islam. Lagi karena gepenafi Islam. Baik dia bagus. Karena dia menafikan Islam pada saat itu, maka dia jadi kafir. Dan seperti demikian lagi jadi kafir man antara i'jazul Quran. Jadi kafir lagi seseorang itu adalah orang-orang yang apabila dia mengingkari mukjizat Al-Quran. Geingkar mukjizat Al-Quran. Dia tidak mengakui yaitu bagaimana tentang mukjizat Al-Quran. Keseluruhan au harfan minhu, atau satu huruf, satu huruf saja, geingkar satu huruf daripada Al-Quran, berarti maka dia jadi kafir. Atau di sana terjadi keraguan-raguan tentang Al-Quran, maka dia jadi kafir di sana. Nauzubillah. Au sahabati Abi Bakrin, atau jadi kafir lagi adalah orang yang mengingkari sahabat Abu Bakar. Ini lagi sebahagian daripada orang Syiah yang dia tidak mengakui tentang khalifah. Sebab sampai ngoronyo ini terjadi khilaf bagusnya tentang khalifah. Tentang khalifah itu sebahagian daripada orang-orang Syiah tidak percaya dengan kekhalifahan Abu Bakar. Dan dia mengatakan Abu Bakar itu kafir. Dan kalau seandainya kita terjadi pada mulut orang Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia jadi kafir. Qasful Aisyah radhiyallahu anha, atau dia mendustai Aisyah radhiyallahu anha. Gepegang kulit Aisyah, gepegang Aisyahnya wanita yang tidak baik, maka dia menjadi kafir. Kan bu? Kabeh? Pertanyaan bu? Waalaikumsalam warahmatullahi misalkan beliau yang batin sepuluh dan anggota itu
Nabi yang ini bukan buku berbeda yang berbicara bahasanya itu berbeda berbeda banyak yang berbeda Peleh Al-Quran. Sebab kitabnya adalah bahasa yang salah, Bu. Bahasa yang salah. Seseorang yang mengatakan lebih penting kitab dengan Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran itu yang nomor satu, sedangkan kitab itu syarah, Bu. Kitabnya syarah, menyata pegah adalah penafsiran daripada sunnah-sunnah untuk memperjelaskan itu di kitab-kitab semua. Sementara yang mengatakan yang bahwa tidak penting Al-Quran, yang penting kitab, lagi pembahasannya. Sedangkan yang paling pokok bagi kita adalah Al-Quran, hadis. Baru setelah itu ijma' qiyas. Baru setelah itu yaitu apakah itu hukum istishab, istihsan, asyara'u man qablana, itu semua adalah itu dari Al-Quran, mandung dari Al-Quran. Sebab maurud Al-Quran yang pokok. Kemudian dengan hadis-hadis Nabi itu dijelaskan. Ya, kan? Kadang-kadang Al-Quran itu dia menyatakan kan kalau secara detail ilmu kan lagi kepegang kata berwudu. Karena kepegang tata cara berwudu dijelaskan fikih, bab hadis. Lalu hadis pun kadang perlu diperjelas dengan kitab. Ya. Maka kalau pada saat pegahana penting Al-Quran, bahasa yang termasuk bahasa yang salah menurut yaitu yang kabut ayo. Bahkan bisa saja menyakira hana penting Al-Quran di kufur. Karena Al-Quran yang nomor satu. Ya. Hana penting tafai. Menyatafai dong punyan han terjadi kufur. Ya. Masih kepegang itanya hafalnya memang tidak menyata pegang menyebutkan bahasa hana penting, memang hana cocok sih bahasa yang terputih hana penting, tapi ke hafal nyan kalau seandainya seseorang sebab mana kepegang dalam hukum yang bahwa di dalam sebuah kampungnya benar tidak orang yang hafal Al-Quran, benar tidak orang yang hafal Al-Quran. Seandainya hana tidak orang yang hafal Al-Quran, maka hanglah perleh saya. Maka tidak orang karena yang hafal Al-Quran yang sebagai untuk membantu orang-orang yang hana hafal Al-Quran. Sebab sebuah kampung benar tidak orang yang hafal Al-Quran, menyahana sebuah kampung doang. Nyamnya kata kembali kenan. Makanya bahasa kita pegang hana penting kan sih. Sebab dalam ketentuan hukum mesti di nyoputa kampung dagun lancang garang. Seandainya satu orang tidak ada yang menghafal Al-Quran, hana tidak orang yang hafal Al-Quran. Nyaman sabuh lancang garang dosa. Ya, sebab hafal Quran tidak orang yang punya perlu lagi payah. Ya, maka mereka pegang hana penting, jadi sudah menafikan perlu lagi payah. Maka bahasa yang berbahaya sih menyatakan kepada bahagian-bahagian kepegang meno yang bawa perlu kifayah. Memang perlu kifayah. Hafal Qur'annya lam tabu kampung benar tidak urung. Maka kalau seandainya ada orang lebih daripada satu orang, yang seharusnya kita yang nggak hafal ini mengucap terima kasih pada orang-orang yang hafal Al-Quran. Beda kengkun anak penting bu. Nyana teman-teman hafal Quran itu sangat menentu belah perlu kifayah kepada orang yang hana hafal. Ya mana wallahu a'lam. Kami apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma
wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.